warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Septiana. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil hiduplah sepasang suami istri. Walaupun mereka sudah tua, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. "Kapan ya, Pak, kita mempunyai seorang anak?" tanya sang istri yang bernama Mbok Sirni. "Bersabarlah, banyaklah berdoa," jawab sang suami. Ketika mereka asyik berbincang, ternyata ada raksasa yang diam-diam ikut mendengarkan. Raksasa itu mendatangi Mbok Sirni dan suaminya. "Hahaha, jika ingin mempunyai anak, aku bisa membantu kalian. Ambillah biji timun ini, kemudian tanamlah di ladang. Nanti di dalam timun ini akan keluar seorang bayi. Tapi aku punya satu syarat," kata si raksasa. "Jika anak itu berusia 16 tahun, kalian harus mengembalikannya kepadaku untuk kumakan," kata si raksasa dengan suara yang besar. Hahaha. Lalu suami istri itu pun setuju. Karena ingin mempunyai anak, mereka kemudian menanam biji timun di ladang dan merawatnya hingga berbuah. Buah timun itu pun berukuran besar sekali dan berwarna keemasan. Mbok Sirni memetik timun itu dan membelahnya. Ternyata benar, di dalam timun itu ada bayi perempuan yang sedang tertidur. Bayi kecil itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik. Tanpa terasa, kini sudah saatnya si raksasa pun datang dan mengambil kembali Timun Mas. Mbok Sirni tidak rela dan Mbok Sirni pun mengulur janjinya agar Timun Mas tidak dibawa oleh si raksasa. Suatu hari, raksasa pun tiba. Hahaha. Lalu keluarlah Mbok Sirni. Saat ini timun mas masih kecil, tidak enak untuk dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi. Dia akan semakin besar dan enak untuk tuan raksasa makan, kata Mbok Sirni. Baiklah kalau begitu. Aku akan datang 2 tahun lagi," kata si raksasa sambil pergi. Hahaha. "Pergilah kau ke hulu sungai di Gunung Gundul. Di sana kau akan menemukan benda yang bisa membuat Timun Mas untuk lari dari kejaran si raksasa." Ketika terbangun, Mbok Sirni menceritakan mimpi itu pada Timun Mas. Mereka akhirnya pergi ke Gunung Gundul seperti yang dikatakan si kakek. Setibanya di Gunung Gundul, mereka mencari hulu sungai yang dimaksud di tepi sungai. Ternyata sudah ada 4 bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Setelah mengambil bungkusan itu, mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni memberikan 4 bungkusan kecil itu kepada Timun Mas. "Anakku, jika suatu hari raksasa datang dan hendak menangkapmu, kau harus lari," kata si Mbok Sirni. "Sangat cepat. Kemudian taburkan isi kantong ini satu persatu.
Hal ini untuk melindungimu dari kejaran si raksasa, nasihat Mbok Sirni. Hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Sang raksasa datang menemui Mbok Sirni. Untuk mengambil timun mas. Ketika timun mas tidak segera muncul, si raksasa mulai marah. Ladang rumah milik petani itu pun dihancurkan oleh si raksasa. Di kejauhan, raksasa melihat timun mas sedang berlari. Dia pun segera mengejarnya. Ketika raksasa sudah semakin dekat, timun mas segera mengeluarkan biji-biji timun dan menebarkannya ke depan raksasa. Biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang lebat. Buahnya, raksasa pun kesulitan menerabas ladang timun yang lebat itu. Akhirnya, raksasa itu pun berlari dan berhasil keluar dari ladang timun dan kembali mengejar timun mas. Kali ini, timun mas mengeluarkan jarum dan menebarkan di jalan. Jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan tajam. Sang raksasa pun kesulitan mengejar timun mas. Kaki sang raksasa terluka dan berdarah ketika tertusuk bambu tajam. Walaupun kakinya terluka, raksasa tetap mengejar timun mas. Timun mas kemudian mengeluarkan bungkusan berisi garam dan menaburkannya di jalan. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa pun harus berenang untuk mengejar timun mas. Setelah susah payah berenang, akhirnya sang raksasa tiba di tepi. Raksasa mulai kelelahan, namun dia tetap berusaha mengejar timun mas. Sekarang yang tersisa hanya bungkusan berisi terasi. Timun mas segera menaburkan terasi di jalan. Kini jalan itu berubah menjadi lautan lumpur. Raksasa itu akhirnya terjebak di lumpur hitam. Semakin banyak bergerak, dia semakin tenggelam ke dalam lumpur hitam. Akhirnya raksasa yang jahat itu mati dalam lumpur hitam. Akhirnya timun mas kembali ke rumah. Dengan selamat, ia dan orang tuanya dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Nah, itu dia tadi dongeng dari Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Yang bisa kita ambil adalah kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan. Jangan mengharapkan ketika kita menolong. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.